Shalom, selamat pagi sahabat Delima yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari firman Tuhan yang tertulis di Filipi 2 ayat 5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat Delima sekalian, siapakah di antara kita yang tidak ingin diperlakukan istimewa dalam kehidupan kita? Disanjung, dipuji, selalu menerima perbuatan yang spesial, terbaik, bahkan dinomorsatukan dalam hal keberadaan dalam ruang sosial atau komunitas tempat kita berada. Manusiawi kita berkata, kita semua pasti menginginkan. Tetapi bagaimana jika harapan dan usaha untuk diperlakukan istimewa itu justru membuat potensi rasa egoisme dalam diri kita atau komunitas kita menjadi muncul, bahkan menjadi gaya hidup pribadi atau persekutuan kita? Tentu ini tidak kita inginkan. Demikian halnya Paulus kepada jemaat Filipi menasihatkan tentang harapan bagaimana senantiasa membangun kesatuan jemaat dan teguh menghidupi keteladanan Kristus dalam praktek kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya Paulus tidak menginginkan perpecahan di dalam jemaat terjadi hanya karena mempertahankan kepentingan masing-masing, mencari pujian bagi diri sendiri dan menganggap diri sendiri lebih utama daripada yang lain. Itu sebabnya Paulus menekankan bagaimana menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perkataan ini bukan menempatkan Kristus Yesus semata-mata hanya sebagai contoh, tetapi yang lebih dalam yaitu sebagai tata hidup. Pengenalan baik akan Kristus tentu akan senantiasa menata kehidupan kita untuk sampai pada tujuan yang Kristus sendiri inginkan dari kehidupan kita. Jika kita renungkan sebentar keteladanan yang Kristus Yesus telah lakukan demi mengutamakan manusia, Dia meninggalkan tahtanya, menjadi manusia, mati dan bangkit untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa. Pertanyaannya, seberapa istimewakah kita orang berdosa, tetapi Kristus datang memperdulikan dan mengutamakan kita? Tetapi itulah bukti kasih anugerah Tuhan, dan kita bersyukur dan berterima kasih atas itu semua. Bagaimana jika kasih anugerah Tuhan hanya diperuntukkan dan diutamakan kepada orang yang benar, kepada orang yang tidak bercacat? Mari kita respon pertanyaan ini dalam hati kita masing-masing. Maka firman Tuhan hari ini menolong kita melalui pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus, bagaimana tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga mampu mengutamakan orang lain. Dan jangan munculkan rasa egois, jangan munculkan rasa tinggi hati terhadap sesama, karena itulah landasan yang kita imani untuk serta dapat membuat kesatuan dan kebersamaan sebagai anggota Kristus dapat terjaga. Saudara Delima yang terkasih, belajar dari pena ini. Mungkin banyak yang tertarik untuk melihat bentuk dan motif bagian luar pena ini. Tetapi yang paling penting dan terutama sesungguhnya terdapat dalam bagian dalam pena ini. Karena
dalam pena ini kita yakini dapat menolong kita untuk menuliskan banyak hal dalam lembaran-lembaran kertas. Maka seperti itu jugalah kita senantiasa menempatkan Kristus dalam bagian utama kehidupan kita, sehingga Kristus jugalah yang menjadi diutamakan dalam setiap hasil tindakan dan perbuatan hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.